Saya akan melanjutkan pembelajaran kelas 7 bagi yang beragama Katolik yang kemarin sempat terpotong. Jadi sabda bahagia Yesus itu bisa dibedakan menjadi dua bagian atau dikelompokkan. Yang pertama adalah aspek iman. Mana saja dari 8 sabda bahagia itu yang termasuk aspek iman? Di sini disebutkan satu, orang yang berbahagia, yang miskin di hadapan Allah, itu aspek iman. Kemudian yang kedua, orang yang berduka cita. Ya, itu saya ulangi, yang termasuk aspek iman itu ada 4. Yang pertama adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Kemudian yang kedua adalah orang yang berduka cita. Kemudian yang ketiga adalah orang yang lemah lembut. Dan yang ketiga, yang keempat adalah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Sedangkan aspek sosial itu yang termasuk dalam aspek sosial sabda bahagia adalah satu, orang yang murah hati. Kemudian yang kedua, orang yang suci hatinya. Yang ketiga adalah orang yang membawa damai. Dan yang keempat adalah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Ya, itu yang termasuk aspek dari sabda bahagia, aspek iman dan aspek sosial. Ya, yang iman itu berkaitan langsung dengan keyakinannya akan Tuhan yang menyelenggarakan hidup. Sedangkan yang sosial itu yang senantiasa berkaitan dengan sesama. Tapi menurut saya ya kedua-duanya itu merupakan aspek iman. Namun karena dalam buku memang dibedakan ada aspek iman dan aspek sosial, ya kita menurut ajaran dari buku pelajaran agama ini saja. Ya. Secara umum memang orang mengatakan bahwa kebahagiaan itu adalah pemenuhan dari segala keinginan hati kita. Pemenuhan akan segala keinginan hati kita. Jika segala keinginan kita terpenuhi, maka orang akan menyatakan diri berbahagia. Nah, untuk itu memang Yesus mempunyai suatu pandangan lain tentang kebahagiaan itu. Apa maksud Yesus menyampaikan sabda bahagia kepada para muridnya? Maksudnya adalah menyiapkan para murid untuk menghadapi dunia yang orientasi kehidupannya ini sangat berlainan dengan kehendak Allah. Biasanya orientasi hidup manusia itu kan materi, ya. Kemudian kesenangan jasmani, penampilan fisik, itu maka Yesus mengajarkan yang lain. Yaitu apa? Supaya kita tidak berorientasi pada dunia. Kemudian yang kedua, maksud Yesus itu bahwa sabda bahagia ini mengandung nilai eskatologis. Eskatologis itu apa? Eskatologis itu menyangkut kehidupan yang akan datang, yaitu kehidupan di akhirat pada akhir zaman besok. Kemudian sabda bahagia yang ketiga, maksud Yesus itu adalah merupakan hukum baru yang mengatur relasi manusia dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Itu nilai-nilai yang sangat tinggi. Orang yang bisa melaksanakan itu dan menghayati itu berarti dia orientasi hidupnya tidak hanya apa yang dilihat oleh manusia, tapi apa yang dinilai berharga oleh Tuhan. Itu maka menyiapkan para murid supaya orientasi hidupnya itu tidak hanya di dunia, kemudian juga mempunyai nilai ekskatologis akhir zaman, dan yang ketiga itu apa?
merupakan hukum baru bagi para pengikut Yesus, harus mengikuti hukum baru itu dengan menaati ke-8 sabda bahagia. Lalu apa arti dari 8 sabda bahagia itu? Miskin di hadapan Allah, maksudnya bahwa mereka adalah orang yang memiliki sikap percaya dan menyerahkan diri secara mutlak kepada kuasa Tuhan, bukan kepada kekuatan-kekuatan duniawi yang sifatnya sementara dan fana. Harta memang perlu, tetapi bukan segala-galanya. Jangan sampai kita terikat dan terpengaruh pada harta kekayaan dunia yang pada akhirnya kalau kita meninggal itu kita tinggal semua, tidak ada yang kita bawa. Ya. Maka miskin di hadapan Allah adalah suatu sikap yang tidak terikat. Bukan berarti tidak punya apa-apa. Itu kita wajib mengusahakan kebutuhan hidup melalui tersedianya materi dan sarana itu memang perlu, tapi bukan melekat, bukan menjadikan harta menjadi berhala yang nomor satu. Kalau Tuhan membutuhkan, maka kita ikhlas untuk melepaskan. Kemudian berduka cita, artinya apa? Berduka cita itu ya prihatin. Orang yang senantiasa merasa bahwa hidupnya itu tidak hanya bergantung pada kesenangan-kesenangan duniawi. Ada suatu tujuan yang lebih luhur, yaitu kerajaan Allah. Lemah lembut, tahu ya, tidak berkata kasar, tidak pernah mengumpat, tidak pernah bereaksi keras, senantiasa lemah lembut. Ini aspek sosial sebenarnya, lemah lembut itu. Kaitannya dengan hubungan dengan orang lain. Kita bisa menilai, siapa tahu teman-teman kita yang sikapnya itu lemah lembut. Kalau tersinggung sedikit aja, sudah nyentai, sudah bereaksi keras. Itu bukan anak yang lemah lembut. Nah, mungkin ada kaitannya juga dengan sabar, lemah lembut itu. Kemudian murah hati, tahu ya? Murah hati itu artinya apa? Artinya suka memberi, tidak pelit, tidak kikir, ya. Juga suka mengampuni. Murah hati, sama seperti kita telah diampuni Tuhan, kita juga harus mengampuni kesalahan orang lain yang bersalah pada kita. Murah hati, tidak pendendam. Murah hati itu selalu seperti itu, suka memberi, ya, suka berbagi, itu murah hati. Suci hati artinya apa? Suci hati artinya adalah bahwa dia itu mengusahakan kebenaran-kebenaran ajaran Tuhan dalam hidupnya. Jadi memurnikan diri, menyucikan diri, pada akhirnya dia akan berjumpa dan melihat Allah. Suci itu berarti murni, tidak tercemar, ya, menuju kepada kemuliaan. Maka berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Membawa damai, jelas ya. Tidak suka bertengkar, bila ada orang yang bertengkar didamaikan, ya. Tidak suka hal-hal yang menyebabkan kekerasan, membawa damai. Kemudian yang lapar dan haus akan kebenaran, artinya apa? Dia betul-betul mengusahakan dan mencari tahu yang benar itu yang seperti apa. Dengan referensi-referensi buku yang ia baca, tanya pada orang yang ahli. Nah, kebenaran itu sumber satu-satunya tidak lain adalah Allah. Maka kalau kita haus dan lapar akan kebenaran dan mencarinya, pasti kita akan menemukan Allah sendiri sebagai sumber kebenaran. Kemudian yang terakhir, berbahagialah orang yang dianiaya oleh kebenaran, oleh sebab kebenaran. Itu berarti apa? Berarti orang itu teguh pada prinsipnya. Para pahlawan-pahlawan bangsa itu rela mati dianiaya oleh sebab kebenaran, itu ya termasuk contoh-contoh orang yang melaksanakan sabda bahagia Tuhan yang ke-8, termasuk Santo Santa Stefanus yang dirajam karena mempertahankan iman, karena dia itu dianiaya oleh kebenaran. Para martir, ya, martir itu bukan berarti yang
rela mati, bom bunuh diri, lalu masuk surga. Wong mau masuk surga kok malah mencelakakan orang lain. Tidak mungkin menjadi martir. Martir itu yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Tapi dia tidak menganiaya orang lain, dia dianiaya. Ya, kalau bom bunuh diri itu kan menganiaya orang lain, bukan martir, itu teroris ya. Jadi orang yang dianiaya oleh kebenaran itu pada akhirnya akan memiliki kerajaan surga seperti dicontohkan oleh para martir. Ya, banyak martir-martir, Polikarpus, Stefanus, semua rasul-rasul Yesus yang 12 itu juga termasuk bilangan para martir. Nah, itu nanti dalam tugas keterampilan saya suruh untuk mencari salah satu tokoh yang melaksanakan sabda bahagia ini. Misalnya Bunda Teresa itu kan melaksanakan hidup miskin di hadapan Allah. Dia tidak punya apa-apa, tapi hidupnya berbahagia, bisa menolong orang lain, dia menolong orang-orang yang terpinggirkan, miskin di hadapan Allah, dan juga murah hati. Maka kalau nanti menemukan kisah hidup Bunda Teresa, diberi judul yang besar, contoh orang yang berbahagia karena miskin di hadapan Allah, karena murah hati. Kalau kamu menemukan Stefanus, kamu beri judul berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Nah, mungkin ada seorang yang penemu-penemu di bidang ilmu pengetahuan yang sangat hebat, dengan kerja kerasnya, dengan ketekunannya berhasil menemukan suatu penemuan baru di bidang riset dan teknologi. Beri judul berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran sebab mereka akan dipuaskan. Gitu ya. Ini pelengkap dari materi pelajaran yang kemarin terputus, yaitu sabda bahagia Yesus. Itu nanti kalian bisa mendalami sendiri. Terima kasih.